Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Imam Ashim berkata, sesungguhnya penghuni neraka saling merintih memanggil pada malaikat Malik. Akan tetapi panggilan itu tidak dijawab olehnya selama 40 tahun. Setelah itu dijawab dengan ucapan, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggal dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kemudian mereka merintih-rintih memanggil Tuhan. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api ini. Jika kami kembali berbuat maksiat, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Akhirnya tidak ada jawaban buat mereka yang kira-kira lamanya sama dengan mengelilingi dunia 2 kali. Kemudian Allah menjawab mereka dengan firman-Nya, yang artinya, Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah engkau berbicara dengan aku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka demi Allah, tidak berkata suatu kaum dengan satu kalimat pun sesudah firman itu, dan tidak ada setelah peristiwa itu, kecuali teriakan-teriakan dan rintihan-rintihan mereka di dalam neraka. Suara mereka menyerupai suara khimar, mula-mula berupa teriakan-teriakan, lalu disusul dengan rintihan-rintihan. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, demi zat yang mengutus engkau, ya Muhammad. Demi zat yang mengutus engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang nabi. Seandainya neraka itu dibuka selebar lubang jarum, seandainya neraka itu dibuka selebar lubang jarum dari arah timur, maka pasti terbakarlah penduduk yang ada di sebelah barat, karena sangat panasnya api neraka itu. Demi zat yang mengutus engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang nabi. Seandainya pakaian dari pakaian-pakaian penghuni neraka digantungan di langit dan di bumi, sesungguhnya matilah penduduk langit dan bumi, karena sangat panasnya pakaian itu. Demi zat yang mengutus engkau, wahai Muhammad, sebagai seorang nabi, seandainya sehasta rantai neraka yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya diletakkan di atas gunung, maka hancurlah semua gunung hingga sampai pada dasar bumi yang ketujuh. Demi zat yang mengutus engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang nabi, seandainya ada satu orang dari penduduk neraka disiksa dari arah barat, maka pasti terbakar orang yang berada di sebelah timur, karena dari pedihnya siksa itu dan sangat panasnya api neraka. Sedangkan dasar neraka sangat jauh dalam, kayunya berupa manusia dan batu-batuan, minumannya air yang mendidih dan nanah, dan pakaiannya dari cairan timah dan tembaga. Neraka mempunyai 7 buah pintu. Masing-masing pintu mempunyai bagian yang dibagi untuk kaum laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, apakah sama pintu-pintu neraka itu dengan pintu-pintu rumah kami? Lalu malaikat Jibril menjawab, tidak. Jika pintu itu terbuka, sebagian pintu lebih rendah ke bawah dari sebagian yang lain. Jarak dari pintu yang satu ke pintu yang lain adalah perjalanan 700 tahun. Setiap pintu neraka panasnya melebihi pintu-pintu yang ada di sampingnya dengan selisih 70 kali lipat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang menghuni pintu-pintu itu? Lalu malaikat Jibril menjawab,
Adapun pintu yang pertama paling bawah ini dihuni oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, termasuk orang yang mempunyai hidangan serta keluarga Fir'aun. Pintu ini bernama Hawiyah. Pintu yang kedua dihuni orang-orang musyrik. Pintu ini bernama Jahim. Pintu yang ketiga dihuni oleh orang-orang yang menyembah berhala. Pintu ini bernama Sakor. Pintu keempat dihuni oleh iblis dan para pengikutnya, serta orang-orang yang majusi. Pintu ini bernama Lazoh. Pintu yang kelima dihuni oleh orang-orang Yahudi. Pintu ini bernama Hutomah. Pintu yang keenam dihuni oleh orang-orang Nasrani. Pintu ini bernama Syair. Kemudian malaikat Jibril terdiam. Maka malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau juga bertanya tentang orang-orang yang menghuni pintu yang ketujuh?" Nabi SAW menjawab, "Ya." Maka malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, orang-orang yang menghuni pintu yang ketujuh adalah orang-orang yang telah melakukan dosa besar dari umatmu yang mati sebelum bertaubat." Maka Nabi SAW jatuh pingsan karena mendengar berita itu. Setelah beliau sadar dari pingsannya, beliau berkata, "Wahai Jibril, sungguh besar musibah yang menimpaku, dan aku sangat takut apabila di antara umatku dimasukkan ke dalam neraka." Maka malaikat Jibril berkata, "Ya, yaitu umatmu yang melakukan dosa-dosa besar." Maka menangislah Rasulullah SAW dan juga Jibril karenanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Kenapa engkau ikut menangis? Bukankah engkau Ruhul Amin, ruh yang dipercaya?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Aku takut kalau sekiranya aku diuji sebagaimana ujian yang telah diberikan kepada Harut dan Marut. Itulah yang menyebabkan aku menangis." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya aku jauhkan kalian berdua dari api neraka. Akan tetapi janganlah kalian merasa aman dari siksaku. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.